Shalom, salam damai sejahtera untuk kita semua, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, kiranya kita semua ada dalam keadaan yang baik dan sehat semuanya. Puji Tuhan, sebelum kita memulai renungan pagi kita pada hari ini, mari bersama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena kuat dan gagah kami, tapi semata-mata oleh karena kebaikan Tuhan yang senantiasa melimpah di dalam setiap kehidupan kami semua. Dan biarlah sungguh Tuhan, hari ini kami akan mengawalinya untuk merenungkan sebagian daripada firman-Mu. Kiranya Engkau melawat kami, menjamah kami, dan Roh Kudus-Mu membuat kami mengerti dan semangat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terdapat di dalam Amos 2 ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan. Tetapi kamu memberi para nazir minum anggur dan memerintahkan para nabi, janganlah bernubuat. Bapak, Ibu, Saudara, satu hal yang tidak boleh dilupakan saat hendak meninggalkan rumah adalah memastikan pintu dalam keadaan terkunci. Begitu pula sebelum tidur malam. Hal ini dilakukan demi menjaga keamanan kita. Jika tidak, ada kemungkinan pencuri masuk dengan leluasa ke dalam rumah dan mengambil barang berharga yang kita miliki. Gambaran pintu yang tak terkunci ini ibarat ketidaktaatan kita kepada Tuhan yang dapat mengakibatkan masuknya musuh atau si jahat ke dalam hidup kita. Inilah yang terjadi pada zaman Israel di zaman Nabi Amos. Israel banyak melakukan kejahatan, di antaranya adalah ketidakadilan para elit terhadap orang lemah. Ketiadaan kesadaran sebagai pelayan Tuhan, pembiaran terhadap percabulan yang bahkan sampai merasuki upacara keagamaan, menyebabkan terhadap kekuatan alam hingga puncaknya adalah kebebalan rohani, yakni ketiadaan keinginan untuk mendengar firman Tuhan. Mereka membungkam, melarang para nabi supaya tidak bernubuat. Israel juga melecehkan para nazir Tuhan dengan menyuruh mereka minum anggur yang menjadi pantangan para nazir. Dunia boleh jadi semakin kejam, kehidupan kita juga boleh berjalan dalam ketidakadilan. Kondisi masyarakat mungkin saja semakin anarkis dan menjadi semakin bebal. Berbagai macam godaan tak pernah berhenti menyerang. Namun, bukan berarti kita boleh mengikuti arus berlaku jahat dengan alasan beratnya tantangan zaman. Justru di tengah kondisi dunia yang seperti inilah kesempatan kita untuk semakin giat bekerja dan melayani Tuhan, menghadirkan kerajaan Allah dengan gigih dan menegakkan kebenaran dan kekudusan. Itulah pentingnya untuk kita taat, kita setia, dan kita melakukan apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidup kita. Maka oleh karena itu, marilah kita memberi diri kita untuk tidak membiarkan pintu itu terbuka atau bahkan tidak menguncinya, tetapi sungguh kita menguncinya dengan baik, dengan kunci yang sesuai Sang pemberi keamanan itu, yakni Tuhan sendiri. Biarlah senantiasa kita menjaga hidup kita dengan firman Tuhan, dan kita mau tunduk taat selalu akan firman-Nya. Demikian firman Tuhan. Mari bersama-sama Bapak, Ibu, Saudara, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, Bapa yang kami puji, yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur kami boleh mendengar firman-Mu, dan biarlah sungguh Tuhan melalui firman ini kami senantiasa
mau menjaga kehidupan kami untuk senantiasa terjaga dari segala godaan si jahat. Kami mau taat, kami mau patuh, dan kami mau menjadi teladan yang baik, bukan menjadi teladan yang buruk. Kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami untuk taat dan setia melakukan firman-Mu. Berkati kami satu hari ini Tuhan, dalam aktivitas kami. Kiranya nama-Mu dipuji, dipermuliakan di dalam dan melalui kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih karunia daripada Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran, dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, dan penghiburan yang sempurna dari Allah Roh Kudus menyertai kita hari ini, esok sampai Maranatha. Ia datang menjemput kita sebagai orang-orang kudus-Nya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang senantiasa mengajari kita berdoa. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Puji Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara, selamat melanjutkan aktivitas. Kiranya kita semua dalam penyertaan dan perlindungan yang sempurna dari Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan bersama, aku diberkati, aku dicintai, aku dipulihkan, aku dikuatkan. Haleluya.